Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial atau tips lah, bukan tutorial, membuat tali koci untuk layangan ram-raman atau layang soang juga bisa. Ini bahannya dari tali tampar. Ini kencang, gak mudah geser-geser ya, jadi simak videonya sampai habis. Oke, pertama kita buat lubang di bagian depan sini, kanan dan kiri. Lalu kita siapkan tali tamparnya. Di sini saya menggunakan tali tampar ukuran 1,5 mili, karena ini layangan ukuran 1 meter mentahnya. Pertama kita ukur kebutuhan talinya ya. Di sini usahakan ukur panjang sekalian biar nggak sambung-sambung nantinya. Jadi diukur ke bagian ujung ekor bawah. Kalau bisa lebih panjang lebih baik, biar nggak ada sambungan nantinya. Oke, bisa dilihat ini lebih panjang dari ekor ya, tuh masih lebih ke sana. Jadi usahakan panjang sekalian biar nggak banyak sambungan nantinya. Cukup satu kali potong udah beres semuanya. Lanjut kita potong. Ini proses selanjutnya pelubangan plastiknya. Jika ingin layangannya itu tenang, menurut saya ini dibuat lebar saja. Tapi kalau yang suka layangannya racing, olengnya cepet, bisa dibikin agak kecil aja, jangan terlalu lebar. Tapi di sini saya pengen layangannya itu spek yang tenang, panjeran. Dibawa ditinggal ngopi itu bisa. Jadi tenang, cuma goyang kanan kiri aja. Saya buat agak lebar. Ini kepalanya sudah saya buat agak lebar ya, sekitar 8 cm dari dedek tengahnya atau tiang tengahnya. Yang kita lubangin di bagian segitiganya ini. Saya biasanya melubangnya itu pakai rokok atau besi yang dipanaskan, supaya plastiknya itu lubangnya nggak melebar, jadi ngeluntung atau ngelinting hasil lubangnya. Kalau pakai benda tajam itu nanti agak bahaya juga, kalau kena angin besar bisa sobek, melebar di bagian lubangnya. Jadi cukup tul gitu aja, udah cukup dikit aja, asal talinya bisa masuk. Ya seperti ini hasil lubangnya, jadi kecil, nggak melebar ya sobeknya. Lanjut kita pemasangan tali atau pengikatan talinya. Di sini saya menggunakan simpul yang biasa digunakan untuk memancing atau mengikat ke kail pancing ya. Karena simpul ini kalau semakin ketarik itu semakin kuat, bukannya semakin lemah ya ikatannya. Jadi pertama kita masukkan ujung tali tamparnya dari bagian depan, supaya nanti hasil jadinya itu menghadap ke depan. Pertama kita masukkan 2 kali tali tamparnya,
atau satu kali juga nggak apa-apa, masih bisa. Lanjut, di sini saya menggunakan pensil buat melilit tali tamparnya. Diluruskan dengan tali yang panjang ya, lalu lilitkan bagian ujung tali tamparnya. 2-3 lilitan aja udah cukup kuat, udah aman. Ini saya memakai 2 lilitan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tarik pensilnya, tahan ya, itu lubangnya itu ditahan, jangan sampai lepas. Lalu kita masukkan dari bagian bawah, jangan kebalik ya, nanti nggak ngikat. Kita masukkan dari bagian bawah. Setelah seperti ini, tinggal kita tarik bagian tali tampar yang panjang. Seret, udah beres ini. Tinggal kita kencang-kencangan kayak gini, tarik aja yang panjang. Untuk kerapian atau menambah kekuatan juga kita bisa tali mati 1-2 kali ya. Lanjut, kita potong. Bagian ujungnya yang lebih ini sisain sedikit aja untuk kita bakar supaya nggak ada sisa talinya yang terlihat. Kita bakar sedikit aja. Kalau udah menyala seperti ini, gelundung, udah kebakar kayak gini, meleleh lah. Ini tinggal kita tekan supaya mengunci juga, menambah kekuatannya. Udah beres seperti ini hasilnya. Bagian satunya juga sama ya, tinggal disamakan pengikatannya aja. Lanjut, jika sudah terikat keduanya seperti ini, kita tinggal mengikat untuk membuat segitiga tali couchinya. Saya berpatokan di bagian tengah tali sendeng ini, atau ke bawah sedikit juga nggak apa-apa, nggak harus tepat di tengah bagian tali ya. Pertama kita jepit dulu, dibuat segitiga seperti ini, lalu talinya diputar masuk ke bagian segitiganya, lalu membentuk sebuah lubang seperti ini. Kita masukkan dari bawah, ini tinggal kita tarik. Nah, seperti ini udah beres. Ini bisa digeser-geser ya. Ini kalau miring ke kiri bisa geser, miring ke kanan bisa geser, tambahin ke kanan. Ini mudah digeser. Ini saya lepas dulu ya. Saya ulangi satu kali lagi karena takutnya tidak jelas videonya. Pertama kita kunci seperti ini, ditempatkan dulu di bagian tengah atau ke bawah sedikit juga nggak apa-apa. Lanjut, yang bagian ini ujung kita masukkan ke bagian dalam segitiga. Nah, ini kan membentuk bulatan lingkaran ini.
Nah, ini lingkaran di bagian tengah kita masukkan, jangan dari depan ya, tapi dari belakang. Tinggal ditarik. Udah, tinggal kita tarik aja. Udah, kita cek bisa digeser atau tidak. Ini bisa digeser-geser ya. Jadi kalau mau geser itu nggak perlu buka ikatan yang kencang, udah kencang kan susah. Tinggal kita longgarkan, nanti bisa digeser. Ini supaya nggak geser-geser sendiri waktu diterbangkan, tinggal kita buat tali mati satu kali aja, satu kali aja cukup. Pertama kita paskan dulu ini ikatannya di bagian tengah. Ini bagian tengahnya kita luruskan dulu. Kalau sudah lurus seperti ini, tinggal kita tali mati ya. Spoolnya biasa, tali mati biasa, seperti itu. Lalu ditarik. Bagian tali matinya kita luruskan dulu, tarik kencang. Ini udah nggak bisa geser-geser ini udah kencang, nggak kalau kena angin nggak mudah geser sendiri, atau nggak bisa, malah belum pernah ngalamin geser-geser sendiri. Kalau kita mau menggesernya, kita hanya perlu melonggarkan sedikit ini bagian tali matinya, cukup dilonggarkan, gak usah dilepas. Kalau sudah longgar, kita geser sesuai masalah layangannya, nanti mereng ke kanan atau ke kiri, tinggal kita geser sedikit. Kalau udah kiranya cukup menggesernya, kita kencangkan lagi tali matinya. Udah, tarik, udah beres. Ini udah paten kalau kayak gini. Lanjut pengikatan di bagian bawahnya ya. Karena ini ram-ramannya besar, lebih besar dari sayapnya, jadi patokannya kalau saya itu pakai 2 jari, nggak langsung di bawah sayapnya ya mengikatnya. Tapi kalau ram-ram empet biasa yang bawahnya itu lebih kecil dari sayapnya, itu cukup di bawah bagian sayap aja udah cukup. Untuk pengikatannya ini biasa, cukup pakai tali mati aja. Ini saya paskan dulu 2 jari buat untuk pengikatannya. Ini bisa pakai tali mati biasa atau pakai simpul yang seperti tadi, simpul kail pancing namanya, atau apa ya, yang biasa digunakan para pemancing itu. Kalau ditarik semakin kencang. Jika sudah terikat seperti ini, kita bisa tambahkan tali kecil buat mengikat di atas bagian tali tamparnya ya, biar nggak geser ke atas atau ke bawah, biar tetap simetris. 2 jari kita ikat, kita ukur dulu 2 jari baru kita ikat atau dililitkan di bagian
atas tali tamparnya. Atau kalian bisa menambahkan lem G atau lem A ya, biar makin kencang. Di bagian sini rawan geser. Oke, jika sudah terikat kencang seperti ini, tinggal membuat ikatan di bagian tali kuncinya lagi, biar bisa digeser ke atas atau ke bawah, atau suruh, biar mayung atau biar gedek. Ikatannya sebenarnya sama seperti pembuatan ikatan segitiga tali kunci tadi, cuma saya ini terangkan saja ya biar lebih mudah dipahami. Pertama, paskan dulu ini pegang ujungnya lalu tarik ke bawah, paskan di bagian tengah, karena layangan baru itu netralnya di bagian tengah, nanti kita bisa setel waktu penyetingan. Ini paskan di bagian tengah, lalu seperti tadi kita buat segitiga. Usahakan bagian tali yang bawah itu lebih panjang, jadi layangan mudah disetting nantinya. Seperti ini kita buat segitiga. Bagian tali tamparnya itu kita masukkan ke dalam segitiganya ini, lalu membentuk bulatan. Nah, seperti ini kita masukkan dari bawah, jangan dari depan ya, atau jangan dari atas, tapi dari bawah seperti ini, supaya bisa digeser-geser seperti ikatan segitiga tadi. Ini bisa disuruhkan ini, kita tarik bagian satunya, kita bisa gedek ini bisa geser-geser. Kalau udah seperti ini, seperti tadi ya, kita tambahkan tali mati di atasnya. Oh ya, untuk pengikatan tali matinya itu diberi jarak ya dari tali setelannya itu sekitar 5-7 cm atau 10 cm juga bisa, biar lebih mudah waktu penyetelan. Oke, seperti ini jadinya. Yang mau membuat tali kunci seperti ini, kalau bisa sambil menonton videonya ya, supaya lebih mudah dipahami. Kalau cuma nonton biasanya agak rumit, terlihat agak rumit, padahal ini mudah kok. Oke, videonya cukup sampai sini. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Di tahun 2024 ini saya akan bagikan layangan ukuran 1 meter, entah itu layangan pegon, layangan ludoyo atau pegon ceper, atau ram-raman, buat subscriber yang sudah setia menonton di FD Project. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan selalu menonton FD Project. Terima kasih.